Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memusnahkan barang bukti dari 85 perkara tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti yang dimusnahkan dari periode Oktober 2025 hingga Juni 2026 ini didominasi oleh kasus narkotika serta pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Pemusnahan barang bukti dengan cara memblender, dibakar, dan memotong barang bukti dilakukan di Kejari, Kota Sukabumi. Barang bukti ini didapat dari sejumlah perkara tindak pidana yang status hukumnya telah berkekuatan tetap. Sebanyak 85 perkara berhasil diselesaikan selama periode Oktober 2025 hingga Juni 2026. Sementara itu, kasus narkotika menjadi yang paling dominan dengan 60 perkara. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu seberat 663 gram, ganja 875 gram, 6 butir pil ekstasi, serta 39 unit timbangan digital. Selain itu, untuk kasus pelanggaran Undang-Undang Kesehatan tercatat ada 10 perkara, dengan total barang bukti mencapai 112.285 butir obat-obatan terlarang. Keseluruhan barang bukti ini telah mendapatkan keputusan hukum tetap atau inkrah. Terhadap barang bukti yang seperti kita saksikan bersama tadi tidak punya nilai ekonomis, tapi karena memang melanggar ketentuan, melanggar hukum, ya kan, ada sabu-sabu segala macamnya. Tadi kan sudah kita saksikan bersama, kita musnahkan sesuai dengan prosedur yang ada ya Pak. Kita blender, kita kasih wipol di sana atau minyak tanah di sana, kemudian kita buang seperti itu. Kemudian ada undang-undang darurat tadi, helm ada 1 buah tadi sudah dimusnahkan dengan cara di blender. Ya. Kemudian ada senjata tajam 1 buah juga sudah kita musnahkan dengan cara dipotong pakai gerinda. Kejaksaan juga memusnahkan barang bukti dari 10 perkara lainnya berupa 20 buah benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, serta pakaian bekas, tas bekas, dan sejumlah dokumen. Sedangkan dari 5 perkara Undang-Undang Darurat turut dimusnahkan 1 unit helm serta 1 buah senjata tajam. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Polda Jawa Barat melalui Polres Karawang menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pesta LGBT di sebuah tempat hiburan malam di Karawang. Ketiga orang tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana asusila. Menindaklanjuti temuan video LGBT di sebuah tempat hiburan malam di Karawang, Polda Jawa Barat melalui Polres Karawang segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa lokasi kejadian serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Hasil penyelidikan mengarah pada 3 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing berinisial SA, RD, dan DD. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menentukan pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka. Kami melakukan pemeriksaan ke lokasi di Teater Nightmart Karawang ini, dan kami mencari informasi terkait dengan keberadaan pemilik daripada klub net ini. Dan kami akhirnya mendapatkan inisial TEF. Ya, di sini kita ambil keterangannya, dan kita juga menyisir beberapa saksi-saksi yang mengetahui lokasi dan juga kejadian itu. Sementara ketiga orang tersangka dijerat dengan pasal 406 dan pasal 414 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindakan asusila. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan mencapai 9 tahun penjara. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti kasus dugaan pesta sesama jenis yang viral di Kabupaten Karawang. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata dalam menangani permasalahan tersebut. Salah satu opsi yang disebut adalah pendekatan pembinaan sosial melalui lembaga khusus, termasuk kemungkinan pelibatan fasilitas dengan pola pembinaan yang lebih ketat. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang diduga menampilkan sejumlah pria sedang mengikuti pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hingga kini, aparat berwenang masih melakukan penelusuran
terkait kebenaran dan fakta di balik video tersebut. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta pemerintah kabupaten untuk mengambil langkah yang tepat dan konkret dalam menangani kasus ini. Pemerintah provinsi juga akan menyesuaikan penanganan berdasarkan kelompok sasaran, baik apabila yang terlibat masih berstatus pelajar maupun masyarakat umum. Kan dari sisi aspek wilayah Bupati sudah menyampaikan, katanya kan tidak ada tempat bagi kaum gay di Karawang, tinggal Bupati dan seluruh jajaran melakukan tindakan yang lebih nyata. Kalau untuk kebijakan Pak secara provinsi, kebijakannya kalau itu adalah siswa, maka kita wajib memperbaiki. Kalau itu masyarakat, ya mungkin juga saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay. bakal dimasukkan ke barak militer lagi nggak, Ya Pak? mudah-mudahan barak militer bisa menyelesaikan gay. Di tengah terus meningkatnya harga kedelai impor, perajin tahu di sentra produksi Cibuntu mengaku semakin terhimpit oleh biaya operasional. Saat ini harga kedelai mencapai antara Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa waktu lalu. Meski beban produksi meningkat, harga jual tahu tidak dapat naik terlalu tinggi. Saat ini, satu cetakan tahu dijual sekitar Rp62.000 agar tetap terjangkau oleh konsumen. Kenaikan harga bahan baku juga berdampak pada menurunnya permintaan pasar. Di sisi lain, para perajin masih mengandalkan gas LPG sebagai bahan bakar produksi. Opsi beralih ke kayu bakar dinilai belum memungkinkan karena membutuhkan pasokan kayu dalam jumlah besar serta berisiko menimbulkan polusi lingkungan. Kondisi ini membuat para pelaku usaha berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar produksi berjalan normal dan usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan biaya yang terus meningkat. Produksi otomatis berkurang. Kalau produksi mah gimana? Pesanan. Cuman sekarang kan harga kedelai naik teh, jadi daya belinya juga berkurang, otomatis produksi berkurang juga. Gitu, berkurang. Lagi sepi lah sekarang. Kalau untuk karyawan tetap aman katanya. Kalau karyawan belum masih aman, nggak ada yang diliburkan, di rumah kan nggak. Cuman produksi dikurangin. Perajin berharap stabilitas harga kedelai dapat segera terwujud agar produksi tahu kembali normal dan daya beli masyarakat berangsur pulih. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.